Sejarah kerjasama Indonesia-Uni Soviet KRI Irian 201 di masa Perang Dingin dalam pasca Perang Dunia Kedua. Uni Soviet sendiri memiliki pengaruh luas dalam ideologinya yang sehingga membuat Amerika Serikat untuk mengalahkannya dan mencegah penyebarluasan paham tersebut. Sebelum itu Uni Soviet dan Amerika hubungan mereka adalah hubungan teman baik, yang sehingga menjadi musuh setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 3 Februari tahun 1950 yang dimana terjadi sebuah awal hubungan diplomasi Uni Soviet dengan Indonesia dengan mengakui kemerdekaan negara Indonesia, sehingga kedua hubungan tersebut akhirnya resmi menjadi sebuah awal hubungan diplomatik. Pada tahun 1954 hubungan antara dua negara tersebut akhirnya terus naik, meskipun dalam kondisi perang antara dua negara besar yaitu masa Perang Dingin Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada masa Perang Dingin memanas di wilayah Asia Tenggara, dalam konteks ini beberapa negara Asia Tenggara yang baru-baru ini merdeka, secara tidak langsung ikut terjun masuk ke dalam kompetisi antara dua pengaruh ideologi tersebut. Selain itu di dalam Fakta Pertahanan SEATO terdapat dua negara ini masuk bergabung di dalamnya, sama seperti dengan negara Malah sebuah hisa, dikarenakan sebuah kepentingan bidang keamanan nasionalnya oleh pemberontakan dari Partai Komunis Malaya yang didukung oleh negara China. Serta ketergantungannya dalam bidang ekonominya dengan negara koloni Inggris, dengan itu bahwa Malaysia mendapati kebijakan luar negeri yang lebih condong ke barat dan tidak mengarah ke paham komunis. Malaysia dengan Inggris, melakukan tanda tangan persetujuan Fakta Pertahanan Bersama yang disebut dengan AMDA, Anglo-Malayan Defense Agreement, tetapi, dalam pihak lainnya terdapat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang berusaha bersikap tidak memihak siapapun serta tidak memihak terhadap konflik paham ideologi yang terjadi pada masa itu, seperti Kamboja, Myanmar, Laos dan Indonesia. Sebuah bentuk masa lalu dari perjuangan Indonesia untuk mendapatkan sebuah pengakuan kemerdekaan dengan jalan revolusi fisik tercatat selama 5 tahun, yang berdampak akhirnya terbentuklah sikap nasionalisme yang mirip dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam yang menjadi negara memiliki pengalaman berperang melawan penjajahan dalam sebuah revolusi fisik, namun berbeda dengan Vietnam yang memilih aturan luar negeri yang mendukung komunis, sedangkan Indonesia sejak adanya komunis di Vietnam tahun 1954 sampai awal tahun 1960-an dengan berusaha untuk berposisi netral dan tidak memihak untuk perdamaian dunia. Uni Soviet setelah usainya Perang Dunia Kedua membutuhkan sebuah sekutu untuk dijadikan kawan, sedangkan Indonesia membutuhkan sebuah bantuan berupa bantuan untuk membasmi bekas-bekas akibat penjajahan dari negara Eropa yaitu Belanda. Sehingga kedua negara tersebut saling memiliki keinginan dan kebutuhan. Pemerintahan Uni Soviet membahasan tentang Indonesia pada tingkat komite pusat yaitu sebuah partai komunisme Uni Soviet pada tahun 1955, yakni ketika pada masa KAA atau Konferensi Asia Afrika dengan tanda tangan Dasasila Bandung dengan hasil 10 poin. Peristiwa tersebut ternyata membuat gempar dunia dengan membuat sebuah perhatian besar. Sejak pada masa itu dikenalnya seorang presiden Indonesia yaitu Soekarno yang muncul pada sebuah koran Uni Soviet. Sehingga pada masa itu dikenalnya Presiden Soekarno di Uni Soviet, terkait dengan masa waktu pada akhir masa kerja kapal perang Otsainikis ini juga menjadi saksi bisu hancurnya hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Dengan setelah adanya sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh peristiwa besar yaitu gerakan tanggal 30 September dan adanya sebuah pemimpin baru berkuasa yakni, Soeharto tidak memperbolehkan Serikat Buruh dan Partai Komunis, bentuk hubungan persahabatan Indonesia dan Soviet berubah menjadi sebuah penjara untuk orang yang melawan. Pada akhirnya kapal tersebut dilucuti dan tidak jadi dijualkan pada Indonesia pada tahun 1972.